Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin biyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhaimin Karim selaku pembina kita semuanya di negeri beton ini, semoga dimanapun beliau berada selalu dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Komjen dan yang kami hormati Bapak Selamat Nugroho, yang kami hormati Bapak Yulfis, dan yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi. Kepada jemaah sekalian yang kami hormati, baik jamaah yang akan berangkat haji dan jamaah sekalian yang hadir dalam majelis ini, semoga kehadiran kita semua mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang utama dan pertama yaitu marilah kita semuanya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan lisan kita alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita bersama-sama berkumpul dalam majelis ini, dalam acara untuk memberikan doa pelepasan haji yang insyaallah akan berangkat haji. Mudah-mudahan mendapatkan kelancaran dan kemudahan segalanya. Salawat dan serta dalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau, hari ini kita bersalawat di masjid ini, insyaallah kita akan mendapatkan kesempatan bersalawat langsung di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam acara pelepasan haji kali ini telah tersusun acara-acara yang insyaallah akan kita laksanakan hari ini. Berikut adalah susunan acara. Yang pertama adalah acara pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi dan saling tilawah, selawat Asmaul Husna merupakan acara kita yang ketiga. Sambutan-sambutan kita tempatkan di acara yang keempat. Acara yang kelima yaitu potong tumpeng. Kemudian acara yang ke-9 Maudhi'ul Hasanah. Acara yang ke-10 doa dan penutup. Baik jemaah sekalian, marilah kita berharap mendapatkan ridho dan kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Liridha'illah wa sifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, marilah kita bersama-sama mendengarkan dan kita hayati kalam-kalam Allah yang indah. Semoga dengan pembacaan kalam yang indah tadi, hati kita akan tertuju kepada Allah dan Rasulullah SAW. Baik jemaah sekalian, kepada Uhti Nurita dan Uhti Nur Arifah, kepada beliau berdua kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
Imran ayat 102 sampai dengan ayat 105. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, begitulah kalam ilahi, indah. Seindahnya, lebih indahnya apabila kita tadi memetik pesan bagaimana Al-Quran memberikan rahmah kepada kita, membukakan jalan yang terang buat kita semuanya, dan dengan Al-Quran kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang takwa, yang baik, lebih takwa sama Allah. Atau lebih kadang bangun tidur yang dibuka mana dulu mbak? Gadget kita apa Quran dulu? HP. Itulah zaman dulu. Orang-orang ulama dulu kalau nggak buka Al-Quran sama kayak kita nggak buka gadget. Mudah-mudahan dengan Al-Quran tadi berubah ya. Nanti bangun tidur yang dibuka Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama memuji Allah dengan asma-asmanya yang tinggi, dengan asma-asmanya yang tinggal, sehingga dimana kita memuji Allah sesuai dengan janji Allah, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita memuji Allah dengan Asmaul Husna yang kali ini akan dipimpin oleh Majlis Al-Istiqomah. Kepada santri Al-Istiqomah kami persilahkan.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Selamat Nugroho, Konsul Ekonomi Kajari Hongkong yang sama-sama kita hormati, yang sudah hadir Pak Ustaz Samsul Arifin, Ustaz dari Kondofa dan Bedofa Hongkong yang kita hormati, dan juga Bapak Ibu sekalian calon jamaah haji, juga para tamu undangan yang telah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami ucapkan mohon maaf karena Bapak Yolfis hari ini tidak bisa hadir di sini karena harus bekerja. Jadi saya mewakili untuk bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam agenda yang memang sudah kita rencanakan pada rangkaian agenda perjalanan haji kita. Perlu saya sampaikan kembali karena ini juga banyak tamu undangan. Jadi penyelenggaraan haji untuk kelompok kita ini terselenggara atas 3 lembaga. Yang pertama adalah Niat Travel, itu sebagai travel perjalanan atau yang travel agent yang memang punya lisensi untuk pemberangkatan roda haji di Hongkong. Kemudian ada Hajj Foundation atau IKJHI dan IKJHI yang dibawahi sama Pak Yolfis, dan yang ketiga ada Dompet Wafa. Selamat datang Ustaz Muhaimin. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz Muhaimin. Iya, jadi untuk Hajj Foundation sebagai administrasinya untuk pendaftaran pengelolaan jamaahnya, kemudian Dompet Wafa berperan sebagai bimbingan hajinya dan manasik dan sebagainya. Nah tentu Bapak Ibu sekalian sudah menjadi impian kita semua sebagai umat Islam untuk menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu kita berangkat ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Apalagi kita yang bekerja di Hongkong ini memiliki keistimewaan tanpa menunggu puluhan tahun ya untuk bisa berangkat haji, tidak seperti di Indonesia yang kita harus menunggu berpuluh-puluh tahun tergantung wilayahnya. Tetapi memang ada plus minusnya Bapak Ibu sekalian. Kalau di Indonesia meskipun puluhan tahun kita menunggu, tapi karena hubungannya pemerintah ke pemerintah sehingga ada kepastian dan semuanya sudah terstruktur rapi, ada asrama haji dan sebagainya. Intinya semuanya sudah terkelola dengan baik dan terstruktur karena memang ada kerjasama antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah di Saudi Arabia. Tetapi karena di Hongkong ini tidak ada kerjasama G2G-nya dalam urusan pengelolaan haji, sehingga yang mengurus adalah travel ya, sehingga ya kita sampaikan sampai saat ini kita masih menunggu proses approval visa yang non Hongkong paspor ya, sehingga pekan ini insya Allah ya kita akan melihat nanti kepastiannya apakah visanya di approve sama pemerintah Saudi atau tidak. Kita menunggu sampai pekan ini ya. So, nanti kan kalau misalkan di approve ya berarti nanti kita berangkat antara 16, 17 sampai 20 Juni insya Allah. Kalau tidak ya berarti kita belum dapat rezeki untuk haji tahun ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya untuk persiapan ya secara umum 70% sudah kita laksanakan ya. Tinggal menunggu proses approval visa dan juga nanti tiket pesawatnya. Kalau yang lain-lain sudah semua insya Allah, bahkan sudah ada yang packing juga ya. Ya semoga nanti Allah bisa lihat ketulusan kita, kesungguhan kita, sehingga nanti ya Allah berikan
Baik, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kita semua, dan semoga kita semua yang hadir di sini insya Allah berikan rezeki, Allah berikan jalan untuk bisa menunaikan ibadah haji semua insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Ganjen Republik Indonesia Hongkong, Bapak Riki, dan kepada yang kami hormati Bapak pemimpin kami, Bapak Haji Yalfi Sahardi, yang kami hormati Bapak pembina kami yaitu Bapak Imam Al-Baihaqi dari Lembaga Domain Hafa, yang kami hormati Bapak guru kami Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Haji Muhaimin Karim, dan kepada Al-Ustaz Bapak-bapak yang perwakilan dari KJRI yang beliau-beliaunya mungkin masih dalam perjalanan, semoga tidak ada suatu yang bisa datang untuk doa bersama kami ini. Alhamdulillah, dan tak lupa salat serta salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa seluruh umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman keperadaban, dari dengan ajarannya yang sangat mulia, Dinul Islam. Semoga kita semua bisa meneladani dan menyampaikan untuk menuju rahmatul alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan bisa menjadi wasilah untuk kita semua kelak bertemu dengan beliau di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu calon jemaah haji dan para tamu undangan yang selalu dirahmati Allah dan dimuliakan, pada hari ini, sore ini kita bisa berkumpul dan bertemu di sini adalah atas pertolongannya, atas keridhaannya, sehingga kita bisa bertemu di sini untuk doa bersama, mendoakan para ibu bapak calon jemaah haji tahun 2023 ini semoga berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun, dan semoga para ibu bapak calon jemaah haji tetap menjalankan ibadah haji dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembalinya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan membawa haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu calon para jemaah haji, marilah kita berdoa dan bersabar semoga visa kita segera turun. Apa tadi yang disampaikan oleh Bapak pemimpin kami Bapak Imam Al-Baihaqi, bersabar, semoga jalannya dimudahkan dan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun, bisa menunaikan ibadah haji dengan mudah dan lancar dan tetap dalam ketakwaan. Karena ibu-ibu dan bapak calon para jemaah haji yang ada di Hongkong ini insya Allah sudah dibekali cukup dengan adanya manasik yang ibu-ibu pelajari yang sudah disampaikan oleh bapak guru-guru kami di sini. Insya Allah ibu tahu apa nanti yang dikerjakan dan apa yang tidak boleh atau apa yang dilarang, ibu ya. Jadi kuncinya kita harus bersabar dan kita tetap berdoa agar Allah selalu meridhai apa yang kita cita-citakan untuk datang bersujud ke Baitullahnya. Amin amin ya Allah amin. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Imam Al-Baihaqi, kepada Bapak guru kami Bapak Haji Muhaimin yang menemani kami di sore ini untuk doa bersama
bisa berjalan dengan lancar sampai ke Baitullah dan kepulangannya pun tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kepada para bapak, para ibu calon jemaah haji, apabila punya saudara yang di Hong Kong ini, apabila ada yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, bisa bergabung dengan kami di KJHI. Kami ada di KOSWB. Juga bisa bergabung dengan lembaga duafa yang ada di Hong Kong kepada Purisa. Karena di sini kita insya Allah bisa menjalankan, karena kita di samping kita bekerja juga punya gaji yang kita belanja ya, gaji yang katakan itu sangat besar sekali buat kita. Rezeki yang kita terima adalah rezeki yang halal thayyibah, insya Allah. Semoga semuanya yang hadir di sini dikehendaki Allah bisa menunaikan atau berziarah ke kota Makkah, Madinah dengan mudah dan lancar. Amin. Untuk yang saya sampaikan cukup di sini, dan apabila ada kata-kata yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya sebagai bagian dari keluarga KJHI yang mengadakan doa bersama di sore ini, semoga semuanya bisa lancar tanpa adanya halangan apapun. Saya hanya bisa menyampaikan itu tadi. Sepatah dua kata dari saya, apabila ada kekeliruan ibu bapak, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang saya masih belajar sama seperti panjenengan ya. Saya mohon dimaafkan atas kesalahan atau kekeliruan kata-kata yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Ikatan Keluarga Jemaah Haji Indonesia Hong Kong, yang terhormat Bapak Muhammad Karim, yang terhormat Bapak Imam Bahaki, Bapak Samsul, yang terhormat Bapak Ibu calon jemaah haji Indonesia di Hong Kong. Mohon izin sebelumnya, nama saya Selamat Nugroho. Mohon maaf karena Pak Dosen sedang ada kegiatan lain yang sangat perlu dilakukan di KJHI Hong Kong pada pagi tadi, sehingga meminta saya untuk mewakili kegiatan beliau. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur pada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada acara pelepasan rombongan jemaah haji yang insya Allah pada tanggal 16 atau 19 Juni tadi disebutkan akan berangkat ke tanah suci dan kembali mungkin tanggal 7 Juli ya. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa 3 tahun terakhir ini terjadi penundaan keberangkatan ibadah haji internasional ya, akibat pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Memang pada tahun lalu jemaah haji Indonesia sudah terdapat yang berangkat ke tanah suci, namun pada tahun ini sepertinya baru dibuka secara resmi mengingat pandemi 19 sudah dinyatakan berakhir. Pada 2 tahun terakhir ini hanya warga negara Arab Saudi dan juga warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi yang diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu hal ini merupakan hal yang patut disyukuri, dan sudah seharusnya kesempatan ini dipergunakan untuk beribadah semaksimal mungkin dan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Bapak dan Ibu dapat benar-benar melaksanakan dan memenuhi berbagai tuntunan manasik yang tadi dikatakan sudah 3 kali dilakukan, dan juga berbagai kegiatan pembinaan sebelumnya. Semoga kegiatan tahun ini dapat mewujudkan keinginan Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mencapai derajat haji mabrur. Amin. Kalau saya boleh tahu calon jemaah haji, mohon angkat tangan.
kurang dari separuhnya. Oh ya, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan dan staf KJRI Hongkong sekali lagi mengingatkan kepada jemaah haji bahwa selain menunaikan rukun kelima dan rukun dari rukun Islam kepergian bapak dan ibu, sudah secara langsung membawa nama baik daerah dan negara kita, khususnya negara Indonesia. Jadi saya teringat pada awal tahun 2023 negara kita sempat tercoreng di tanah suci. Mengapa? Mungkin Anda ingat. Dan itu menjadi suatu berita internasional. Jadi suatu perilaku dari seorang WNI yang melakukan kegiatan yang tidak semestinya dilakukan di tanah suci. Jadi tolong perhatikan tadi nasihat juga dari Pak Imam Bayhaqi bahwa kita niatkan untuk ibadah semata dan tidak digunakan untuk kegiatan lain. Dan di sana juga kita pahami bahwa banyak terjadi hal-hal yang bersifat kriminal. Bukan saya mengatakan karena kami juga pernah bertugas di sana, sehingga 2 minggu lalu beberapa jemaah haji, umrah itu kehilangan seluruh harta bendanya, tas, dompet, KTP, paspor dan sebagainya hilang sama sekali. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon kepada calon jemaah haji untuk benar-benar menjaga dirinya dimanapun juga dalam proses apapun juga, sehingga hal-hal itu dapat kita minimalisir terjadinya. Oke. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh haji jemaah untuk selalu mentaati berbagai peraturan ada, selalu tertib dan hikmat dalam melaksanakan tuntunan ibadah, sehingga seluruh jemaah haji dapat melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, serta dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Lebih dari itu saya berharap kiranya jemaah haji bisa menjadi suri tauladan dalam pelaksanaan ibadah haji ini bagi jemaah dari daerah atau negara lain. Nah, ini juga menjadi catatan kita bersama bahwa dulu beberapa tahun lalu ibadah jemaah haji Indonesia itu menjadi panutan dari negara lain. Itu sungguh membanggakan bagi kita ya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau diperkenalkan untuk membersihkan waktu, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pimpinan KJRI Hongkong secara resmi melepas rombongan jemaah haji Indonesia Hongkong tahun 2023 Masehi 1442 Hijrah. Semoga Allah memberikan perlindungan dan kemudahan serta kelancaran bagi seluruh jemaah haji di tanah suci, dan semoga Allah SWT selalu meridhai aktivitas yang kita laksanakan. Amin. Demikian sambutan singkat saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampean rono ora banget. Kamu kan? Kawan yang iya, baik harus itu promo, ada promo. Semoga ini menjadi awal rasa syukur kita kepada Allah SWT dan niat pada jalan jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji sebagai panggilan Allah. Semoga dengan rasa syukur ini Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pemberangkatannya, dan insya Allah mudah-mudahan visa besok turun ya Mbak ya. Amin. Dan langsung tanggal 16 berasa terbang ke Mekah dan Madinah. Masya Allah. Dan inilah jamaah haji yang dirahmati Allah, calon jamaah haji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sama-sama telah mengenal bunda kita, suami dari Bu Neneng ya. Ini Mr.
silakan. Ini sampai mbak-mbak gitu. Panitia aku nggak aman. Yang motong Bapak Muhammad, yang menerima Bapak Imam. Masya Allah, semoga dengan pemotongan tumpeng yang kedua ini, guru kita yang kita cintai selalu sehat walafiat, keluarganya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan diberikan kepada Bapak Imam Baihaqi yang telah menolong kita, memberikan tempat di mana kita uang-uang yang kita sedekahkan kepada Dede, semoga menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau dan keluarganya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Imam. Baik, kembali kami mohon pemotongan tumpeng yang ketiga. Wah, ini Bapak Imam memang hari ini banyak dipanggil ya. Pak Imam nggak capek apa mau? Putus monggo. Semuanya udah pada ngambil belum? Semoga dengan pemotongan tumpeng yang ketiga ini Bapak Imam Baihaqi selalu mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan kepada Ibu Tuis calon jamaah haji beserta jamaah-jamaah yang lain akan segera berangkat mendapatkan tiket pesawat dan mendapatkan visa yang segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, melihat tumpengnya indah banget, seindah para calon jemaah haji dan jamaah semua yang hadir dalam majelis ini. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, pemotong tumpeng yang keempat yang akan dipotong oleh ibu kita, Ibu Madinah, yang akan diserahkan kepada Bu Indah, Ketua IKJHI. Kepada Bu Madinah dan Bu Indah kami mohon ke depan. Yang hijau Bu. Yang hijau dan ini adalah kue inspirasi dari yang hitam ini merupakan Ka'bah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang Ka'bah ya dengan mata kisah semuanya. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan pemotongan ini Ibu Madinah dan Bu Indah dan seluruh jamaah dari IKJHI, panitia-panitia yang menyelenggarakan ini, semuanya dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dalam umur dan rezekinya. Terima kasih kepada Bu Madinah dan Bu Indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tumpeng-tumpengnya sudah dipotong, tinggal kita nanti mendapatkan acara yang selanjutnya. Semendang nyusul ya. Apa? Semendang nyusul. Ketenangan hati, mendapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan doa terbaik buatmu. Baik jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama Lancar semuanya. yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Karim kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Karim. Tafadhol masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita bertalbiyah ya biya, Bapak Ibu sekalian. Mau ikut saya bertalbiyah? Semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Bisa tukar mic-nya, Bu. Kami yang kencang. Tes, oh sama aja, Bu ya. Boleh saya duduk di kursi ya, Bu ya? Saya dari pagi soalnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bertemu di tempat yang mulia ini, di Masjid Qaulun, masjid yang terbesar di Hongkong ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kita serta hajat kita untuk menuju ke Baitullahil Haram akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih diucapkan pada Pak Imam Yulbis yang mengundang saya, Bapak Selamat dari KJRI, Ustaz Samsul dari Pak Haji Aziz, Masya Allah, wherever you may be, he is there. Dimanapun kita berada, beliau ada di situ. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya tidak akan membicarakan masalah current situation karena sudah diterangkan oleh Pak Imam. Tugas saya di sini adalah ingin share kepada Bapak Ibu sekalian yang akan terbang ke Baitullahil Haram, bagaimana supaya ibadah yang akan kita lakukan di sana akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimudahkan segala tetek bengek urusan selama 3 minggu berada baik di Makkah, Madinah maupun Arafah dan Mina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ingin menyetir satu ayat dalam surat Al-Imran 159 di mana Allah berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kalau Anda betul-betul sudah bertekad bulat, niat yang kuat dan jelas, kata Allah,
tekad dan niat kita adalah untuk pergi apa Bu? Ke Baitullah. Niatnya sambung 100% atau masih setengah-setengah? 200%. Nah, harus gitu ya Bu ya. Harus yakin ya. Sebab itu Allah menerangkan faida azamta fatawakkal 'ala Allah. If you are really intending Hajj for the sake of Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar harus 100%. Usaha sekuat tenaga, dan alhamdulillah telah dilaksanakan oleh travel dalam hal ini Brother Mian ya, yang sampai sekarang masih berjuang untuk mendapatkan approval, kelulusan dari pemerintah Arab Saudi. Ini namanya ikhtiar azam ya. Tidak akan mundur sampai ke titik nukta yang akhir ya. Jadi ikhtiar itu harus 100%. Doa dan tawakal juga harus berapa persen Bu? 200. Wah, saya setuju banget, saya mau 200. Harus 200% ya. Jangan give up ya. Jangan sekali-kali menyerah. Jadi Imam sudah menjelaskan, we should try our best sampai ke final stage ya. Yang mudah-mudahan kalau kita sudah berikhtiar 100%, 200%, jangan mengharap, jangan mengekspek kesempurnaan, jangan expect hasil yang maksimum ya. Yang paling bagus adalah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Orang yang bekerja mengandalkan ikhtiar pasti dijamin akan stres hasilnya. Tetapi kalau kita berikhtiar 100% dan juga bertawakal kepada Allah 100% atau 200%, maka hasilnya akan lapang dada, dan bertawakal kepada Allah akan menghasilkan keindahan. Fasabrun jamil, sabar itu adalah indah. Jadi ibu sekalian, dalam 1 minggu ini try your best. Apa yang kita bisa lakukan? Berdoa, berdoalah. Tahajud monggo sampai setengah malam. Kalau bisa ya, sepertiga malam silakan ya. Karena itu tadi ikhtiar 100%, tawakal doa juga berapa persen Bu? 200%. Jadi jangan mandek di sini ya. Jangan sampai ada perasaan vakum ataupun jumud ya, ataupun give up. Ini aku kok gak dapet tanggalnya, ini wis majikan nanyain terus. Kan mungkin ada yang begitu ya Bu ya. Kapan aku diterbang ya Bu ya. Ya wajar, that is sangat wajar ya. Tapi ingat ibu sekalian, hasil semuanya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tadi Pak Imam mengatakan, kalaupun kita sudah berikhtiar 200%, sudah tawak, sampai ini Bu, berarti ini nanti hajinya mabrur ini. Insya Allah ya Bu ya, akan dimudahkan jatuh. Wah, jadi harus pegang kayak gini. Jadi ini yang harus kita lakukan ya, terus menerus. Karena Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diterangkan oleh Pak Imam bahwa if Allah decided other thing, kalau Allah menentukan, mentakdirkan misalnya lain, ya sudah, barangkali itu yang terbaik ya Bu ya. Ini harus diterima dengan lapang dada ya Bu ya. Karena memang dalam rukun iman Bapak Ibu sekalian, dalam rukun imam saya sampai salah nyebutnya. Dalam rukun iman terdapat ada namanya rukun yang kelima atau kelima ya Bu ya, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Ibu-ibu percaya apa nggak sih Bu dengan qada dan qadar Bu? Wajib. Orang yang tidak mempercayai qada dan qadar, hidupnya dijamin sering stres. Paham Bu? Memang
kisah Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Ketika beliau setelah menunaikan ibadah haji, tiba-tiba malamnya bermimpi. Ketika dia mimpi, beliau bertemu dengan dua malaikat. Dua malaikat lagi ngobrol, cicet. Yang satu malaikat nanya ke malaikat yang lain, deh kan, itu jumlah jamaah haji kemarin itu berapa orang? Malaikat ini menjawab 650.000 mas. Malaikat juga ya, 650.000. Malaikat nanya lagi, kira-kira yang diterima hajinya itu ada berapa? Malaikat ini menjawab, tidak ada satu pun yang diterima haji mereka. Loh, kalau gitu kasihan dong. Mereka yang dari New Zealand datang, dari mana-mana penjuru datang ya, dengan biaya yang besar, tenaga yang sudah dikerahkan dan lain sebagainya, dan masa nggak diterima? Lalu siapa yang diterima? Apa jawab malaikat yang sebelah ini? Jawabannya adalah, oh itu tuh namanya si Ali bin Al-Muwaffaq namanya ya. Ali bin Al-Muwaffaq, tukang sol sepatu. Tahu sol sepatu? Tukang sol sepatu yang dia menabung setiap hari 2 perak, 5 perak, 10 perak, terus sampai menghasilkan 350 dirham. Kalau zaman sekarang ya 350 juta zaman sekarang ya. Ini di Damaskus ataupun Syria. Jadi orang ini yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang walaupun orang ini sebenarnya tidak jadi berangkat tuh. Ceritanya begini. Ketika Ali bin Al-Muwaffaq sepatu, akhirnya si yang mimpi ini Bu, dia mencari. Coba kamu cari namanya Ali Al-Muwaffaq. Orang ini sudah berniat haji, tapi kemudian gagal hajinya. Dia ini orang di Damaskus ataupun Syria, ya, tukang sol sepatu. Akhirnya yang mimpi ini berusaha untuk mencari Ali Al-Muwaffaq ini. Sampai terus dicari-cari, beberapa ratusan tukang sol itu ditanyain semua. Apakah kamu kenal dengan Pak Ali ini? Oh iya, ada di sebelah ujung sana. Akhirnya ketemu Bu. Setelah ketemu, akhirnya cerita. Apakah betul kamu itu akan menunaikan haji tetapi gagal? Iya. Ceritanya gimana? Ini saya kan mau pergi haji sebenarnya, tapi tiba-tiba istriku hamil. Tahu hamil ya Bu ya? Ketika hamil, istrinya itu ngidam Bu. Tahu ngidamnya Bu ya? Ngidam di sini maksudnya ada bau-bau yang sangat mengganggu hidungnya sehingga dia pengen makan makanannya itu. Akhirnya suaminya mencari-cari, Mas tolong carikan makanan itu Mas, aku ngidam. Ya wes tak carikan ya. Akhirnya ketemu Bu. Dicari-cari seluruh rumah-rumah tetangga, dicari semua ketemu. Setelah ditemukan, ketuk pintu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar ibu-ibu ya, seorang janda dengan 6 anak. Ketika ditanya, bolehkah aku membeli masakanmu karena istriku sedang ngidam? Oh nggak boleh, ini bukan untuk dijual. Makanan yang kami masak ini adalah halal bagi kami, haram bagimu. Loh, apa maksudnya? Halal bagi kami, haram bagi kamu. Akhirnya diterangkan, oh begini, kami ini adalah orang yang keluarga miskin, gak punya apa-apa, tapi kami menemukan keledai yang sudah mati, baru mati, bangkai, jadi bangkai kan. Akhirnya dipotong sedikit-sedikit dagingnya itu lalu dimasak. Ya kalau kita mungkin masak rawon lah ya Bu ya, bikin rawon. Kemudian itu baunya sampai menusuk hidungnya siapa Bu? Ibu yang hamil itu, ya. Nah, setelah tahu seperti itu, ini nggak boleh, aku nggak jual karena ini haram, nggak boleh dimakan oleh kamu. Karena kamu punya duit, kami nggak punya duit. Karena kalau nggak makan ini, kami semua akan mati semua. Jadi dalam kondisi darurat, ya. Akhirnya suaminya ini cerita kepada istrinya, nggak bisa dapat makanan itu karena makanan itu halal bagi mereka, haram bagi kami, ya.
Akhirnya setelah tahu seperti itu, duit yang jumlahnya 350 dirham semuanya diserahkan kepada keluarga yang miskin. Setelah penyerahan itu, akhirnya ada satu dewan itu tadi yang menyatakan bahwa orang inilah sebenarnya yang pertama kali diterima hajinya walaupun beliau belum melaksanakan ibadah haji. Jadi mudah-mudahan ibu sekalian, kalau Allah mentakdirkan, kita sudah berniat ya Bu ya. Sama kayak tukang sol tadi, tiap bulan kita ngumpulin ya Bu ya, 200, 500, 1000 kadang-kadang sampai selesai. Tiba-tiba gagal orang ini maka hajinya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah, semoga bisa menjadi kisah yang inspiratif dan kita tidak kaget nanti. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin share pada Bapak Ibu sekalian yang akan terbang ke Makkah dan Madinah nanti, yaitu saya akan bring up saja. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya haji itu nggak susah, Bu. Jadi nggak usah dipikirin aku harus ngapal opo, di mana anunya, nanti bagaimana, nggak usah mikirin itu Bapak Ibunya, nggak usah. Yang penting tenaganya apa? Sehat. Haji itu bukan karena hafalan, tetapi fisik dan ekonomi, Bu ya. Iya, dua itu yang harus diperhatikan Makanya ibu ketika berada di sana, perhatikan kepada fisik kesehatan kita. Nah, ketika Anda sampai saja di airport Jeddah, itu akan ada yang menonton. Saya di Hong Kong sejak tahun 2007 jadi guide dengan KJRI di sini dan juga KJRI di Jeddah. Jadi sudah hafal. Sampai di airport Jeddah sudah ikuti saja guide. Nah, dan tentunya saya ingin menceritakan Bu cara simple untuk menunaikan ibadah haji panjenengan yang dari Hong Kong ini. Yang pertama adalah lakukan umroh dulu, karena Anda akan melakukan haji tamattu'. Belum. Tamattu' itu artinya sebelum melakukan ibadah haji tanggal 8 atau 9 Zulhijjah, kita diwajibkan melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Nah, jadi Anda sebelum terbang ke Jeddah, nanti kalau transit di Dubai ataupun Abu Dhabi, wajib bagi laki-laki untuk mengganti pakaian. Jadi pakaian ihramnya di transit ataupun bisa jadi dari sini, bisa dari Hong Kong misalnya penerbangannya direct Hong Kong Jeddah. Nah, maka kita langsung saja mengenakan pakaian ihram sampai dekat dengan Jeddah yang disebut sebagai mikot. Nanti guide akan memberikan pengumuman kepada panjenengan. Wahai tetamu Allah, calon jamaah haji, sebentar lagi kita akan berniat ihram umroh. Nah, ngerti ya Bu ya? Nanti setelah waktunya dan tempatnya sesuai, baru kita berniat di situ. Labbaik Allahumma umroh, umratan. Niatnya labbaik Allahumma umroh. Ulangi lagi, labbaik Allahumma umroh. Ini gak ada AC-nya panas. Tapi gak ada. Panas. Jadi labbaik Allahumma umroh. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita dalam kondisi berihram dan disunahkan talbiyah. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, talbiyah ini hukumnya sunnah setelah kita berniat di dalam pesawat menuju ke Baitullahil Haram. Turun di Jeddah, kita
urusan dengan imigrasi, kemudian keluar ke airport, kita menunggu bis akan dijemput oleh mutawif. Ada petugasnya, jadi kita tenang saja, kita dalam kondisi berpakaian ihram ya, sambil bertalbiyah ya, tunggu di airport Jeddah, di airport airport haji ya, sambil sholat sunnah, berdoa, dan masjid di situ ya. Kemudian kita akan dibawa ke pondok, bukan ke hotel maksudnya, hotel ke Mekah ya. Setelah sampai di hotel Mekah, kita istirahat sebentar. Kemudian nanti kita akan dibawa menuju ke Al-Masjidil Haram. Untuk apa? Menunaikan tawaf. Ingat ya Bu ya. Tapi sebelum tawaf kita dalam kondisi bersuci ya. Karena saat tawaf itu sama dengan sembahyang ya. Berwudu terlebih dahulu ya. Sampai di masjid kita ikuti saja guide ya, kita tawaf 7 kali ya. Setelah tawaf 7 kali apa lagi Bu? Masih kan Bu dalam manasik? Ya, kita sholat sunnah di belakang makam Ibrahim ya, minum air Zam-Zam, lalu kita pergi menuju ke Safa dan Marwah untuk menunaikan sa'i 7 kali ya. Ingat, ketika kita tawaf kita harus dalam kondisi berwudu. Batal wudhu ya, wudhu lagi, bukan mulai meneruskan nanti. Makanya ditahan ya, tapi saya yakin ketika kita sudah masuk dalam Masjidil Haram, rasanya namanya mau kentut, mau buang air itu gak ada keinginan itu. Saya belum pernah tuh masuk di dalam itu kemudian perutnya apa itu mulus ataupun pengen kencing, itu gak pernah tuh sejak dulu ya. Ya makanya diyakini siapa yang masuk ke dalam masjid bahwa dia akan merasa secure, aman ya. Oke, jadi kemudian Safa dan Marwah. Nah, ketika kita melaksanakan sa'i Safa dan Marwah, ibu-ibu jangan menahan kentut ya Bu. Di situ kita boleh keluarkan tapi jangan kencang-kencang. Gak apa-apa ya. Ketika Safa Marwah itu tidak diwajibkan kita hukumnya dalam kondisi berwudu. Ya, jadi boleh. Istirahat boleh, minum boleh, beda dengan tawaf ya. Sampai 7 kali, habis 7 kali apa? Tahallul, potong gunting rambut ya. Ya di situ boleh, di hotel juga boleh. Selesailah umroh ya. Umroh selesai, katakan hari ini tanggal berapa Bu? Bulan Zulhijjahnya, Zulqa'dahnya tanggal berapa? Ada yang tahu? 20? 22? Oke, katakan tanggal 20 lah ya. Jadi kita sudah sampai di Mekah, kemudian sudah bebas. Pakaian kita bebas semua dalam kondisi bebas. Nah, haji itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian hanya memerlukan cuma 6 hari saja Bu. 6 atau 7 hari. Dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, jadi berapa hari? 6 ya? Ulangi lagi, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Bukan Juli, bukan. Bulan apa? Zulhijjah. Maka ketika Anda berada di Makkah Madinah, tolong lupakan dulu tanggalan gajian ya Bu ya. Fokus kita melihat kepada tanggalan Qamariyah ya, karena tanggalan Qamariyah ini sangat identik dengan peribadatan. Oke, tanggal 7 ataupun tanggal 8 nanti kita akan dibawa ke Mina. Jadi nggak usah puyeng-puyeng ngapalin apa-apa, nggak usah, kan ada buku ya Bu ya, ada buku. Jadi kita ikuti saja guide. Ada pengumuman nanti ya, nanti tanggal 8 malam kita akan pergi ke Mina. Sudah ikuti, siap-siap. Nah di situ kita baru berniat haji ya, berpakaian ihram ya, niatnya niat haji. Pokoknya kan sudah. Apa niat haji itu? Ada yang apa? Labbaik Allahumma hajjan. Jangan labbaik lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Nah setelah itu baru talbiyah lagi sunnah ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
kita menuju ke Padang Arafah. Ini hukumnya wajib, hukumnya rukun, ya, hukumnya rukun. Jadi tanggal 9 kita akan dibawa ke Padang Arafah. Tujuannya untuk apa? Wukuf di sana. Kapan waktunya? Dimulai dari ba'da zuhur. Tapi kita biasanya pagi sudah ada di sana, ya. Pagi sampai kapan? Ya, sampai setelah maghrib, sampai maghrib. Tapi biasanya kita akan diberangkatkan setelah maghrib, ya. Upayakan di Arafah kita jangan banyak ngobrol, jangan banyak chit-chat, jangan banyak baca Facebook, ya Bu ya. Sudah pokoknya mojok kemana? Kita berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sangat singkat, dari mulai zuhur sampai maghrib. Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya. Berkomunikasi dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis maghrib sudah masuk tanggal 10. Ini sudah mulai takbiran. Ketika di sana kita akan dibawa ke Muzdalifah. Ini hukumnya juga adalah sunnah, ya. Ada mengatakan wajib, ya, wajib hukumnya, ya. Nah, ke Muzdalifah kita dianjurkan untuk perbanyak zikrullah. Menginap di sana, ya. Menginapnya di nggak dikasih cuma dikasih karpet begini, ya. Ya, jadi di padang pasir nggak ada tendanya. Karena di sana cuma waktu malam sampai subuh, ya. Pak Haji Aziz masih ingat ya, waktu di Muzdalifah, ya. Pada subuh tanggal 10 Zulhijjah kita akan dibawa ke Mina, ya, mabit, ya. Jadi pada pagi subuh tanggal 10 itu kita akan dibawa ke Mina, dibawa ke tenda, ya, untuk meletakkan barang-barang yang mungkin backpack kayak gini kecil-kecil, ya. Karena di situ hanya cuma beberapa hari, ya. Oke, sampai di Mina, sampai di tenda, kita istirahat sebentar. Kita akan dibawa menuju untuk jumroh, ya, melontar jumroh Aqobah namanya. Pada tanggal 10 hanya satu lontaran, satu jumroh saja, yaitu jumroh Aqobah, ya, yang letaknya paling akhir, paling ujung. Membawa berapa kerikil di situ? 7 kerikil. Dan ingat, ketika Anda berada di Muzdalifah, Anda siapkan kerikil, ya, 3 atau 4 kali, ya, dalam 70 kerikil lah, ya. Karena tanggal 10 Anda melontar 7, ya. Sudah selesai melontar jumlah Aqobah, balik lagi ke Mina, ke tenda, jalan kaki. Tergantung, ya. Tergantung tendanya ada di mana. Kalau mau bayarnya mahal ya dekat jumroh, kalau yang murah yang paling ujung. Jadi tergantung. Oke, sudah sampai tanggal 10 di Mina, ya, sudah istirahat dan perbanyak zikrullah, ya. Oke, tanggal 11-nya tugas kita adalah melontar. Besoknya kita melontar, ya. Nah, tanggal 11-nya kita melontar 3 jumroh, ya. Jumroh ula, pertama, tengah, dan Aqobah. 7 kali 3 berapa, Bu? 1. Dan melontarnya jangan sekalian 7. Aku menghemat, sekalian 7. Semua itu nggak boleh. Harus one by one. Dan itu ada sejarahnya. Kenapa 3 kali? Ya. Kenapa Sugro, Wusto, Aqobah? Sugro itu Ismail. Ismail ketika mau disembelih dibisiki setan, "Mungil, kamu kok mau-maunya mau disembelih oleh bapakmu, jangan." Namanya Ismail melontar. Setan-setan itu, ya. Sampai ke tengah sedikit, Siti Hajarnya, Jar, kamu anak lagi dia mau, kamu kok gak protes kepada suamimu mau disembelih? Sayang itu, melontar lagi. Nah, yang aku banyak baru Ibrahim, ya. Ibrahim dibujuk oleh setan tapi gak mempan, dilentari lagi, itu sejarahnya. Baik, sampai hari ke-13, Bu, tiap hari seperti ini, ya. Selesai. Nah, ibu-ibu yang pada tanggal 10 mau tawaf, ya monggo. Yang mau nunggu sekaligus pulang ke Mekah juga gak apa-apa, ya. Kita melakukan tawaf ifadah, ya, pada tanggal 10. Setelah itu, setelah melontar kita baru tahallul lagi, bebas lagi pakaiannya. Ada yang botak, ada yang separuh, ada yang seperempat, ya. Yang perempuan juga demikian, ya. Jadi sampai tanggal 13 kita pulang ke hotel masing-masing di Makkah Al-Mukarramah, ya.
untuk menunaikan tawaf ifadah yang belum setelah selesai itu selesai sudah haji. Jadi sampai tanggal 13 saja sebenarnya haji itu. Dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh 12 juga boleh sebenarnya. Tanggal 12 monggo ya, nafar awal namanya ya. Tapi yang paling bagus adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tanggal 13. Nah, sekarang kita kewajiban kita tinggal satu ya, yaitu tawaf wada. Jadi kalau kita mau ke Madinah pulang ya, ke Madinah dulu karena kita belum ziarah, baru ke Hongkong, maka diwajibkan kita melakukan tawaf apa? Wada. Jadi hukumnya wajib. Wajib. Ada dua perbedaan antara rukun dengan wajib. Ini ada bedanya. Kalau rukun hukumnya wajib dilakukan, kalau nggak batal hajinya. Seperti Arafat, hukum itu hukumnya rukun. Tapi kalau wajib, kalau kita tertinggal atau nggak mampu, bisa pakai dam. Dam itu nyembelih apa? Kambing. Kambing, bukan ayam tapi ya kambing. Jadi itu maksudnya ya, perbedaan antara rukun dan wajib. Setelah tawaf wada, kita ke Madinah dan selesailah rentetan prosesi ibadah haji. Ngerti Bu? Jadi nggak usah, oke waktu gimana aku baca apa, nggak usah. Mau tawaf ya wes baca saja, kan ada bukunya. Iya, nggak bisa baca, ya wes baca apa saja lah bikin. Saya pernah ketemu dengan orang tua, baca nggak bisa, doa juga nggak tahu. Akhirnya akan dilakukan. Sambil tawaf itu dia baca Gusti, 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 Gusti terus dibaca gitu. Sampai 7 keliling itu baca apa Bu? Gusti. Gusti Allah maksudnya ya, termasuk fikir juga Gusti Allah. Jadi jangan dibebani dengan yang roket-roket yang kayak harus ini, nggak perlu ya. Jadi haji itu yang diutamakan apa tadi? Fisik dan Ekonomi. Penting itu. Oke, silakan ada pertanyaan. Ada 10 menit. Monggo. Supaya lebih clear, lebih jelas. Tanya yang mau haji, tanya. Silakan. Mulutnya ya Bu ya, karena hal-hal yang kecil. Nah, jadi kita harus betul-betul toleransi ketika itu. Oke. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan, kalau tidak ada kita baca doa. Dari bapak-bapak yang mau berangkat. Dua katanya, tambah 1. Ibu nenek ada pertanyaan, Bu ada tambahan Bu, silakan. Ibu nenek yang kedua, yang pertama tahun berapa Bu? 2009 dengan ibu saya. Pas 1. Iya, nama saya. Please, any question? Ya. Kurang berapa? Udah. Batal itu batal bersentuhan apa kentot? Kentot. Iya. Bagaimana Pak? Apa keluar dulu bahwa dia Duduk ya. Oke. Alright. Thank you for questioning. Jadi kalau case-nya seperti itu, ya, karena tawaf itu seperti sembahyang. Jadi kalau kentut ya wudhu lagi. Maka upayakan berwudhu. Berwudhunya kalau bisa nanti, biasanya ada sela-sela kita mundur ke belakang ya Bu ya, karena ada tempat aliran air ya Bu ya. Nah kita bisa ngambil 1 botol atau 2 botol air zam-zam, kita bisa wudhu di situ. Dan wudhunya tidak perlu kayak wudhu di mesin sini ya Bu ya. Yang penting memenuhi syarat ya, seperti yang dilakukan Imam Hanafi ya. Jadi tidak perlu sampai airnya banyak-banyak, tidak perlu ya. Nah setelah itu kembali ke tempat, kita teruskan. Misalnya ibu itu batalnya pada round yang ketiga, lempengan misalnya dekat Hajar Aswad ya, dari situ mulai lagi meneruskan lagi ya. Jadi tinggal 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya.
jumroh disiram hukum. Disiram. Iya. Kalau aku melaku. Iya. Iya. Yang paling mudah kan itu bisa disiram saja Bu. Istilahnya diubah kalau bahasa Sundanya. Disiram, dicuci, ucap-ucap, disiram dengan air, itu sudah dianggap sebagai suci, ya. Daripada kita pergi balik dulu ke hotel, misalnya itu kan menyusahkan, ya. Nah makanya nanti ketika berada dalam kondisi ihram, kita harus berhati-hati tentang masalah najasah dan masalah najis ya, harus dipahami, ya. Dan terutama sekali ketika tawaf, ya. Ketika tawaf itu kita harus dalam kondisi berwudu terus. Tawaf selesai silakan berat monggo. Tapi jangan kencang ya yang suaranya dikecilin. Senang pisang senang. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang lain? Yes, please. Saat apa? Ikrar. Ya. Oke, panjenengan tanggal berapa ya? Setelah melontar atau sebelum? Iya, setelah melontar atau belum? Sebelum. Setelah. Katakan setelah. Melontar pertama tanggal 10 ya. Oke, saya jawab. Ketika Anda, mohon ibu tolong dengarkan ya yang lain, supaya insya Allah panjenengan dapat diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu cara Bapak Ibu sekalian untuk dapat dimudahkan ke Baitullah itu harus atentif untuk mengikuti tentang tahallul. Ngerti ya Bu ya? Nah pantangannya adalah ketika Anda dari mulai tanggal 8, 9, 10 3 hari ini yang tidak boleh berwangi-wangian. Mandi boleh monggo, ya monggo, ya. Tapi upayakan menjauhi, ya itu sih ada kontroversi beda pendapat ya Bu ya. Yang sabun ini ya boleh ini kan untuk kebersihan, ya. Tapi upayakan yang karena ada bau wangi-wangian itu yang terbaik adalah dihindari, ya. Ya saya juga mandi tetap di Arafah ya mandi siram saja, siram. Dan insya Allah yang namanya di Arafah Bu ya, walaupun kita nggak mandi itu nggak ada